Shalom, perkenalkan nama saya Anggriani Eva Dolitasila dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi Psikologi Kristen, semester 4, kelas A. Saya akan menjelaskan tentang materi psikologi kesehatan. Baik, kita mulai. Yang pertama, pengertian psikologi kesehatan. Bidang ilmu yang mempelajari, memahami bagaimana pengaruh faktor psikologis dalam menjaga kondisi sehat ketika mengalami kondisi sakit dan bagaimana cara merespon ketika individu mengalami sakit. Apabila mengacu pada pengertian sehat menurut WHO tahun 1948, menunjukkan adanya keselarasan antara pengertian psikologi kesehatan dengan pengertian sehat menurut WHO, yang tidak hanya menekankan pada ada atau tidak adanya penyakit. Pengertian sehat menurut WHO yang dimaksud yaitu kondisi sehat atau sejahtera pada aspek fisik, aspek mental, maupun aspek sosial. Dari pengertian ini, kita mengacu pada kaitan antara mind and body. Psikoanalisa dari Sigmund Freud adalah salah perspektif psikoanalisa dalam membahas atau mengkaji mengenai manusia atau individu, termasuk pula dalam membahas individu dalam konteks psikologi kesehatan, bahwa munculnya gejala atau gangguan secara fisik adalah manifestasi dari adanya konflik-konflik yang tidak terselesaikan. Lalu, psikosomatis, menurut Dunbar dan Alexander, bahwa gangguan atau sakit yang dialami oleh individu disebabkan oleh psikosomatif, yaitu hal ini terjadi karena adanya konflik-konflik psikologis bawah sadar organ tubuh melalui sistem saraf otonom hingga terjadinya kondisi sakit pada diri individu. Lalu, pendekatan biopsikososial dalam psikologi kesehatan. Pendekatan ini merupakan pergeseran dari model atau konsep biomedis yang cenderung hanya menekankan pada perspektif biologi dan medis dalam mengkaji kondisi sehat maupun sakit yang dialami oleh individu. Kondisi sakit maupun sehat yang dialami oleh individu merupakan interaksi antara penyakit, aspek personal individu seperti kondisi psikologis, dan aspek sosial. Berkembangnya pendekatan biopsikososial ini dalam psikologi kesehatan adalah sebagai acuan bagi psikologi kesehatan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, mengarahkan munculnya suatu sistem pelayanan kesehatan berbasis biopsikososial. Adapun faktor-faktor yang berperan dalam perkembangan ilmu psikologi kesehatan, yaitu pertama, perubahan penyakit dari penyakit akut hingga menuju penyakit kronis. Yang kedua, perkembangan teknologi dan penelitian yang kian maju. Yang ketiga, peran penting epidemiologi. Yang keempat, perkembangan pelayanan perawatan kesehatan. Yang kelima, meningkatnya respon positif komunitas medis. Yang keenam, kontribusi psikologi kesehatan dalam kesehatan. Yang ketujuh, kontribusi metodologi penelitian terhadap kesehatan. Dan yang terakhir adalah peran dari bentuk atau macam-macam penelitian seperti penelitian korelasional, eksperimen, prospektif, dan retrospektif. Adapun peran penting dari psikologi kesehatan. 3 peran penting psikologi kesehatan, yaitu penelitian, treatment, dan promosi kesehatan. Yang pertama, penelitian. Dalam bidang penelitian, psikologi kesehatan memiliki peran menguji atau meneliti keterkaitan antara faktor biologis, psikologis, dan sosial terhadap kondisi sakit maupun kondisi sehat. Yang kedua, treatment. Dalam bidang treatment, psikologi kesehatan memiliki peran yang berkaitan dengan masalah-masalah psikososial terkait munculnya suatu penyakit atau kondisi sakit. Dan yang ketiga, promosi kesehatan. Dalam bidang promosi kesehatan, psikologi kesehatan memiliki peran program intervensi bekerja dalam suatu organisasi atau yayasan. Subbab yang berikut adalah perilaku sehat dan pencegahan dini. Perilaku yang berkaitan dengan kesehatan adalah faktor yang sangat menentukan terjadinya suatu gangguan atau kondisi sakit maupun kondisi sehat yang dialami individu. Perilaku sehat adalah perilaku-perilaku individu untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan individu yang bersangkutan. Sedangkan health habit merupakan perilaku yang dibangun atau dibentuk dan dimunculkan secara otomatis oleh individu. Selanjutnya adalah pencegahan dini yang merupakan penanaman perilaku sehat dan mengubah perilaku atau kebiasaan buruk terkait kesehatan. Beberapa perilaku sehat muncul menurut ilmuwan, diantaranya adalah tidur malam 7 jam hingga 8 jam, tidak merokok, sarapan tiap pagi hari, mengkonsumsi alkohol tidak lebih dari 1 hingga 2 gelas per hari, olahraga rutin dan teratur, mengkonsumsi camilan sehat, berat badan tidak melebihi dari 10% dari berat badan ideal. Cara untuk mengubah perilaku sehat. Di antaranya ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk membahas atau mengkaji mengenai perubahan perilaku sehat. Di antaranya attitude change dan health behavior,
Asumsinya bahwa individu akan mengubah perilakunya apabila mendapat informasi yang benar. Lalu, asumsinya bahwa jika individu merasa takut bahwa perilaku dirinya mengganggu kesehatan, maka yang bersangkutan akan mengubah perilaku untuk mengurangi ketakutan. Lalu, pesan-pesan kesehatan apapun dapat ditanggapi positif atau negatif. Yang kedua, teori The Health Belief Model. Menurut pendapat model ini, bahwa individu yang mempraktikkan perilaku sehat tertentu bergantung pada dua faktor, yaitu apakah individu tersebut menghadapi ancaman terhadap kesehatannya, dan apakah individu tersebut percaya bahwa latihan perilaku hidup sehat tertentu akan efektif untuk mengurangi ancaman yang ada. Yang ketiga adalah The Theory of Planned Behavior. Menurut teori ini, bahwa perilaku sehat adalah hasil langsung dari behavioral intention yang meliputi attitude, subjective norms, purchase behavior control. Nah, adapun terapi dalam perubahan perilaku sehat, di mana Cognitive Behavior Therapy ini mengkaji perubahan perilaku sehat, memfokuskan atau menekankan pada target perilaku itu sendiri dengan kondisi yang memunculkannya dan yang membuat perilaku tersebut tetap muncul, dan faktor-faktor yang menjadi penguat bagi perilaku tersebut. Selain itu, faktor keyakinan bahwa individu mengendalikan kebiasaan hidup sehat, diri individu sendiri, serta mendorong keterlibatan pasien untuk menjadi koterapis dalam intervensi. Beberapa bentuk dari konsep kognitif behavior atau kognitif perilaku dalam perubahan perilaku sehat, yaitu self-monitoring, pengkondisian klasikal, pengkondisian operan, modeling, stimulus control, dan self-control behavior. Kita masuk pada subbab yang berikut adalah kekambuhan. Kekambuhan yaitu suatu kondisi yang dapat dikatakan sebagai kambuh atau kekambuhan apabila berlangsung selama 3 bulan. Hal ini dialami ketika individu mengalami kondisi penuh tekanan, motivasi, atau tujuan menjaga perilaku sehat tidak lagi kuat, serta kurang atau rendahnya dukungan sosial. Nah, dalam konsep kekambuhan ini terdapat istilah abstain violating effect, yaitu munculnya perasaan hilang kendali karena diri melanggar aturan. Konsekuensi dari kambuh ini yang terjadi pada diri individu adalah munculnya perasaan-perasaan negatif. Berikut ini adalah cara atau teknik yang dapat dilakukan untuk menurunkan kekambuhan. Yang pertama adalah booster session, yang kedua terapi relaksasi atau training asertivitas, yang ketiga mempertimbangkan efek jangka panjang pelanggaran proses treatment. Pencegahan kekambuhan dapat dilakukan melalui penambahan program olahraga, belajar mengenai teknik manajemen stres oleh individu yang mengalami kekambuhan, serta meningkatkan dukungan sosial. Sekian dan terima kasih atas video singkat penjelasan saya mengenai materi psikologi kesehatan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.